Shalom, salam kasih buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya dalam Renungan Harian. Nah, judul renungan yang mau saya kongsikan kepada saudara-saudara hari ini adalah Wanita yang diampuni. Wanita yang diampuni. Sungguh satu pengalaman yang indah bila mana dosa kita diampuni secara langsung oleh Tuhan sendiri. Nah, pembahasan kita hari ini dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kita tahu ceritanya. Cerita ini adalah seorang wanita berdosa yang datang kepada Yesus sebagai tamu yang tidak diundang di sebuah rumah seorang Farisi. Namun perempuan ini datang kepada Yesus dan dosanya diampuni. Nah, kita tahu ceritanya bahwa seorang Farisi mengundang Yesus ke rumahnya. Dan pada waktu yang sama, perempuan berdosa ini mendengar bahwa ada Yesus bersama dengan orang Farisi ini. Lalu perempuan ini datang menemui Yesus. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 3. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang, sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Persoalannya adalah, perempuan ini siapa namanya? Nah, di dalam Alkitab, di dalam Lukas ini, dia tidak menyebutkan secara rinci, secara detail siapa perempuan ini. Ada penulis yang lain menyatakan bahwa, mungkin perempuan ini adalah Maria Magdalena. Semua kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan berdosa, perempuan sundal yang mana dia pernah diselamatkan oleh Tuhan 7 kali. Lukas 8 ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada penulis yang lain menyatakan bahwa perempuan ini mungkin Maria Magdalena. Tetapi saya mau katakan bahwa kitab Lukas tidak menyebutkan, Lukas 7 ayat 36 sampai 50 tidak menyebutkan secara detail bahwa ini Maria Magdalena. Tetapi mungkin perempuan ini adalah Maria Magdalena yang berdosa kepada Tuhan, yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang hina. Nah, seandainya wanita ini adalah Maria Magdalena, ada beberapa hal yang mungkin menjadi bukti bahwa mungkin dia adalah Maria Magdalena. Di dalam ayat ketiga, ada kata mendengar. Perempuan itu mendengar. Nah, kalau kita melihat arti asli daripada mendengar dalam ayat ini, itu berarti perempuan ini pernah mengetahui tentang Yesus sebelumnya. Perempuan ini pernah belajar dengan Yesus sebelumnya. Perempuan ini fully acquainted, artinya dia kenal betul siapa Yesus ini. Nah, kita mengetahui bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan sundal ataupun perempuan berdosa. Yang mana Alkitab katakan bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan dari iblis. 7 roh jahat. 7 kali perempuan ini, Maria Magdalena, diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini mungkin Maria Magdalena. Tetapi saya mau katakan sekali lagi bahwa tidak ada bukti bahwa perempuan ini adalah Maria Magdalena. Tetapi ini kemungkinannya, ya. Dan perempuan ini
ketika dia mendengar Yesus berada di rumah Simon ataupun orang Farisi ini, ada sesuatu yang dapat kita pelajari daripada sikap benar daripada perempuan ini. Yang pertama, perempuan ini walaupun keadaannya yang berdosa, itu tidak mematikan semangatnya untuk datang berjuang bertemu dengan Yesus. Perempuan ini walaupun dia tahu bahwa dia adalah orang yang hina, dia adalah seorang yang dibenci oleh masyarakat. Kalau kita perhatikan pasal ini, perempuan ini terkenal dengan dosanya. Sudah tentu masyarakat tahu, kenal siapa perempuan ini. Nah, perempuan ini, dia adalah tetamu yang tidak diundang. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di sana, dia pergi ke sana. Dia berjuang, dia berkorban untuk Tuhan. Apa yang dia korbankan? Dia tahu ada Yesus. Dia tahu bahwa dia adalah seorang yang hina, dipandang rendah oleh masyarakat. Tetapi dia singkirkan semua itu. Fokus dia adalah saya mau bertemu dengan Yesus. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia menerobos masuk rumah orang Farisi ini dan bertemu dengan Yesus. Yesus duduk dan perempuan ini menangis sambil membasuh kaki Yesus dengan air matanya, meminyaki dengan minyak wangi yang terbaik yang pernah dia miliki. Perempuan ini punya iman kepada Yesus. Ya, perempuan ini punya iman. Dia korbankan dirinya, dia korbankan masanya hanya untuk bertemu dengan Yesus. Apa aplikasi rohani yang dapat kita pelajari daripada sikap perempuan ini? Yesus menyembuhkan rohani wanita ini. Yesus katakan, Lukas pasal 7 ayat 48, dosamu diampuni. Satu pengalaman yang indah. Juru selamat sendiri menyembuhkan masalah rohani wanita ini. Dosanya diampuni. Bagi saya, mungkin saya secara pribadi saya rindu ketika Yesus sendiri katakan, dosamu diampuni. Nah, inilah pengalaman yang tidak pernah dialami oleh kita. Bahwa Yesus dengan kata-kata keluar daripada mulutnya sendiri mengatakan kepada perempuan, dosamu telah diampuni. Nah, aplikasi rohani yang pertama adalah seharusnya kita ketika kita mendengar suara Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan. Kalau kita mendengar panggilan Tuhan, panggilan pertobatan, panggilan teguran, seharusnya kita langsung bertobat. Kita langsung bertemu dengan Yesus. Namun banyak juga cerita di Alkitab bahwa Tuhan memanggil beberapa kali, barulah orang ini bertobat. Itu normal. Manusia biasa, manusia normal. Panggilan pertama belum merasakan belum merasa panggilan Tuhan yang sebenarnya. Panggilan kedua, bahkan panggilan ketiga, barulah orang ini ataupun barulah manusia ini benar-benar merasakan, oh ini panggilan Tuhan. Saya harus tinggalkan kesalahan saya. Nah, perempuan ini, seandainya dia adalah Maria Magdalena, Tuhan telah memanggil dia 7 kali, 6 kali. Orang ini berdosa, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan akhirnya, panggilan yang terakhir, perempuan ini benar-benar menyesal, dia akui kesalahannya. Dan dia menyesali dan dia datang kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh. Ya, dia sungguh-sungguh. Nah, kalau mau diselamatkan, kita harus berani untuk berkorban. Harus berani berjuang untuk Tuhan. Sikap perempuan ini, dia tidak peduli bahwa dia adalah orang berdosa, dia tidak peduli dia dihina oleh orang lain, tapi dia peduli bahwa dia harus diselamatkan. Ada Yesus di rumah orang ini yang akan menyelamatkan saya. Seharusnya saudara dan saya punya pemikiran seperti itu. Kita
tidak peduli dengan orang lain. Saya tidak peduli saya berdosa. Yang penting saya dapat bertemu dengan Yesus, saya dapat diselamatkan. Aplikasi rohani yang ketiga adalah, jangan tunggu panggilan Tuhan itu berkali-kali, barulah kita sadar. Tidak perlu kita tunggu berulang-ulang kali. Cukup sekali Tuhan memanggil kita. Dan kita katakan, Tuhan, ampuni saya. Ya, Tuhan ampuni saya. Nah, kesimpulan pelajaran ataupun renungan kita hari ini adalah, yang pertama, melalui pengalaman perempuan ini, dapat mengajarkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Pengalaman ini mengajarkan kepada kita untuk menyingkirkan segala kepura-puraan dan kemunafikan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah, Ellen G. White ataupun hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa Tuhan membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak melihat besarnya dosa orang itu, tetapi Tuhan melihat betapa besar hati orang itu untuk datang memohon, meminta pengampunan daripada Tuhan. Saya ulangi kembali. Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak melihat besarnya dosa orang itu. Karena bagi Tuhan dosa itu sama saja. Besar semuanya. Bagi Tuhan dosa itu sama. Tuhan tidak melihat besarnya dosa orang itu. Tapi Tuhan melihat betapa besarnya hati kita untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, ampuni kami bila mana selama ini kami berulang-ulang kali untuk menyangkal Tuhan. Tuhan memanggil kami, dan kami menolak akan panggilan pertobatan. Melalui pelajaran hari ini, biarlah pelajaran ini membuat kami sadar, membuat kami tahu bahwa Tuhan sebenarnya mau supaya kami ini kembali kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.